Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan format table yang sudah disediakan oleh Excel. Jadi di sini saya sudah memiliki tabel yang sudah saya buat. Kita bisa memformatnya ini mengikuti table yang sudah disediakan oleh Excel, atau kalau kita membuatnya dari awal juga bisa. Nah, intinya sama saja, kita akan klik format as table, tinggal kita pilih format yang kita inginkan. Di sini banyak pilihannya, bisa kita scroll down ke bawah. Nah, di sini tinggal kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita pilih yang ini dulu saja, yang biasa. Nah, di sini kita, karena sudah ada tabelnya, dia akan menanyakan ke kita data mana yang ingin dijadikan label atau diformat sebagai table. Di sini saya akan membuat dari A1 sampai E9, sudah betul. Dan di sini saya sudah memiliki headernya, jadi saya checklist my table has headers. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini itu bandit row, kalau kita hilangkan maka hilang bandit row, jadi antar baris berbeda warna. Ini juga kita bisa gunakan bandit column, jadi antar kolom berbeda. Kita pilih yang bandit row saja. Lalu header row-nya juga bisa kita hilangkan. Kita bisa format di sini, tampilkan lagi. Oke. Lalu jika kita ingin menjumlahkan row, kita klik total row, di sini muncul total. Di sini menambahkan harga beli per kilo. Kita kalau menghilangkan tinggal checklistnya dihilangkan. Terus column ditebalkan, last column-nya ditebalkan, terus column-nya ditebalkan. Nah, lalu di sini ada filter button. Jika kita klik, tanda filternya hilang, tapi bisa kita munculkan kembali. Lalu berikutnya kita bisa menambahkan tabel kita, misalnya di sini kan barang. Lalu jika kita ingin merubah yang di awal tadi, ukuran tabelnya, range-nya, itu bisa kita klik di size table. Kita tidak ingin rubah, oke. Nah, di sini lalu kita bisa juga mengolah data ini, misalnya di sini kode barang kita bisa tampilkan, misalnya ingin menampilkan K001 ya kita tinggal klik. Kalau mau semua kita klik lagi select all. Oke, tampil lagi semua. Lalu kita bisa juga mengurutkan dari besar ke kecil, misalnya di sini dari Z to A, jadi dari K008 ke 007. Kalau ingin dikembalikan A to Z, kita bisa mengurutkan juga berdasarkan supplier, hal yang sama dari besar ke kecil, misalnya seperti ini. Dari kecil ke besar. Nah, kalau kita ingin mengurutkan lagi, bisa berdasarkan kode barang kembali seperti semula. Nah, di sini ada nama barang. Kita juga bisa, misalnya text filter, misalnya kita ingin memilih yang sama dengan apa, misalnya nama barang ikan. Nah, akan muncul yang ikan saja. Atau saya ingin memilih yang mengandung kata, misalnya di sini Flores. Kita lihat di sini ada dua, Flores Jawa, Flores Manggarai. Nah, kalau sudah menampilkan semua, select all, muncul lagi semua. Nah, kita bisa masukkan juga di sini slicer. Misalnya di sini kode barang, jenis barang, nama barang yang saya tampilkan. Nah, nanti di sini muncul. Nah,
kita atur supaya rapi. Apa gunanya slicer? Misalnya saya ingin melihat yang Arabica saja, kita bisa klik seperti ini. Nah, slicer ini bisa ditampilkan hanya di tabel yang sudah diformat seperti tadi. Kalau tabelnya belum kita format, tabel biasa seperti yang sebelumnya, itu tidak bisa menggunakan slicer. Atau bisa juga pada saat kita buat pivot table, kita bisa buat slicernya seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa ingin melihat yang robusta saja. Nah, kalau kita ingin hilangkan filternya clear, nah ini kembali seperti awal. Lalu kita ingin tampilkan misalnya yang Flores Manggarai, Flores Bajawa. Nah, tidak bisa. Di sini Flores Manggarai pilih salah satu. Gayo, Ijen, tidak bisa dua. Kalau mau ada beberapa pilihan yang ingin kita tampilkan, kita bisa klik di atas sini sisi kanan, multi select, kita pilih. Nah, sekarang baru bisa Ijen, Gayo, Flores Manggarai. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita kalau mau single lagi, kita klik lagi, kita pilih, hanya bisa single sekarang. Oke, kita clear lagi filternya. Ini slicernya. Lalu sini kita lanjutkan ke table design lagi. Nah, berikutnya kita juga bisa, misalnya di sini saya memiliki data misalnya K009, misalnya Robusta Jawa, PBB 100.000 misalnya seperti ini. Nah, 001 saya ganti K001, klik tabel design. Kita bisa juga remove duplicate. Kalau kita ingin remove duplicate, misalnya kita klik unselect all dulu, kita ingin kode barangnya tidak ada yang duplikasi, jadi saya tidak ingin ada dua kode yang sama, maka dia akan menghilangkan kode yang berulangnya, seperti yang di bawah sini. Kita cek, kita akan remove duplicate berdasarkan kode barang. Nah, jadi yang dibuang yang duplikasinya. Kalau yang awalnya, originalnya lebih duluan ada, tidak akan dihilangkan. Oke. Nah, berikutnya kita bisa membuat di sini tabel yang kita inginkan. Kita bisa membuat pivot table-nya. Range-nya tabel barang. Misalnya kita bikin ini worksheet. Pivot table bisa dilihat di video yang sudah dibahas, video yang sudah kita bahas mengenai pivot table. Nah, ini untuk pivot table-nya, kita kembali lagi ke barang dulu. Berikutnya di sini kita kembali ke tabel design. Nah, jika kita ingin tampilannya kita ini hanya ingin formatnya saja, kita ambil, misalnya kita ambil yang ini formatnya, atau kita pilih lagi yang ini misalnya. Nah, kita ingin hanya formatnya saja, kita tidak ingin fungsi dari tabel ini ada, kita bisa pilih convert to range. Yes. Nah, dia akan menjadi seperti tabel biasa, sudah tidak ada lagi format tabelnya yang bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya. Jadi seperti tabel biasa, sama seperti tabel yang seperti ini yang kita buat sendiri, tapi ya mengambil format dari tabel yang disediakan oleh Excel. Termasuk slicernya tadi hilang. Jika kita ingin membuat lagi, ya kita klik format as table, kita buat lagi seperti tadi. Kita pilih yang mana. Oke, nah baru dia muncul lagi. Masuk slicernya dan sebagainya. Nah, inilah fitur yang cukup membantu juga jika kita ingin membuat format tabel lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah. Oke, demikianlah untuk pembahasan kali ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai bertemu di video-video kami yang lain. Terima kasih.